Menurut saya, agama itu seharusnya senantiasa menampilkan wajah damai. Saya tidak setuju kalau dikatakan agama itu menghadirkan wajah damai dan wajah garam. Itu memang kita bisa lihat realitas. Tetapi realitas yang ada itu bukan realitas agama yang sesungguhnya. Kita melihatnya dari perspektif panca indera kita, mata kita yang terbatas. Yaitu ada yang mengatasnamakan konflik agama dan ada yang mengatakan usaha-usaha perdamaian yang didorong agama. Jadi karena ada sebuah, maksud saya ada kegiatan yang bertentangan, yaitu usaha-usaha damai dan usaha-usaha yang saling menghancurkan dalam berupa konflik yang mengatasnamakan agama, maka disimpulkanlah agama itu menampilkan wajah garang dan wajah damai. Tapi sejatinya agama itu harusnya menghadirkan wajah damai. Dia tidak menghadirkan wajah garang. Apalagi kalau kita memahami bahwa orang yang beriman, yang beragama itu harusnya menghadirkan kebaikan-kebaikan. Karena untuk memuliakan agama itu, memuliakan Sang Pencipta itu, maka semua orang harus menghadirkan kebaikan-kebaikan. Tidak ada pencipta yang baik itu menghadirkan sesuatu yang tidak baik. Maka tidak ada orang yang mengenal Sang Pencipta itu, atau orang yang mentaati Sang Pencipta itu melakukan yang tidak baik. Memang ada kesalahan-kesalahan, seperti ketika pencipta itu, pemeluk agama itu merasa diri menjadi Tuhan, menjadi hakim. Belum waktunya dia menghakimi, karena penghakiman itu kan di akhir zaman. Tetapi mungkin ada yang berlebihan, sehingga karena kerinduan atau keinginan untuk membawa orang mentaati Sang Maha Kuasa itu mendapatkan surga kekal, maka mereka berusaha meyakinkan seyakin-yakinnya. Bahkan juga ketakutan bahwa orang-orang yang tidak mendengarkan ajaran-ajaran agama itu mempengaruhi orang lain. Maka terjadilah pembatasan-pembatasan dengan cara-cara kekerasan. Dan sebenarnya itu bukan misi agama, dan sebenarnya itu bukan yang diajarkan agama. Tapi individu-individu yang berorientasi pada dirinya sendiri. Individu-individu yang tidak memahami agama itu dengan baik. Kalau agama itu kita pahami, kita terima sebagai sebuah kebaikan, dan agama itu memberikan kebaikan kepada individu yang beragama, maka sebenarnya individu yang beragama itu cukup hidup saja dalam keyakinan agamanya. Dan kalau semua agama-agama itu yang mempercayai tentang Tuhan pencipta yang baik, menghadirkan kebaikan dalam dirinya, maka sebenarnya kesaksian agama itu akan menjadi indah sekali. Bukankah negara ini memposisikan agama pada tempat yang terhormat? Karena agama-agama itu menjadi pendorong, motivasi untuk gerakan-gerakan kemerdekaan Indonesia. Agama-agama itu menyatukan, sehingga bangsa Indonesia ini bisa bersatu dan kemudian meraih kemerdekaannya. Karena pengalaman itulah para founding fathers negeri ini memposisikan agama pada tempat yang terhormat. Meski Indonesia bukan negara agama, tapi Indonesia mengakui bahwa agama-agama itu ada di Indonesia, dipeluk oleh masyarakatnya, dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa ini. Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia harusnya menjadi dasar bagi agama-agama di Indonesia saat ini untuk menghadirkan kesaksiannya. Bagaimana jika agama-agama itu bersama-sama, bekerja sama, mengadakan kegiatan-kegiatan yang baik, memerangi kemiskinan, menegakkan keadilan, bersama-sama menghadirkan kedamaian, bersama-sama membangun pendidikan yang baik, bersama-sama membangun kehidupan perekonomian yang baik, bukannya memecah. Pendidikan bukan menjadi alat untuk misi agama. Bisnis bukan menjadi alat untuk penyebaran agama. Tetapi biarlah agama-agama itu menyaksikan dirinya melalui pekerjaan-pekerjaannya, pendidikan, melalui bisnisnya, usahanya, itu menghadirkan kedamaian, menghadirkan kehidupan yang baik. Sehingga hidup bersama agama-agama itu hidup yang damai. Tidak perlu ada manipulasi bahwa untuk orang dapat berbeda agama dengan cara apapun. Karena tidak perlu membujuk rayu untuk orang berpindah agama.
Karena nyawa agama adalah kebebasan. Apalagi kita yang percaya bahwa orang yang percaya kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu adalah karena anugerahnya, karena kemurahannya. Manusia yang jahat, manusia yang berdosa itu meninggalkan Allah. Dan Allah memberikan kebenarannya, mendatanginya untuk menawarkan jalan keselamatan. Menawarkan untuk berbalik kepada Allah sendiri, untuk hidup benar di dalam Tuhan. Jadi menurut saya, kesaksian-kesaksian agama itu mestinya haruslah merupakan kesaksian-kesaksian yang memanusiakan manusia. Kesaksian-kesaksian yang memberikan kemajuan bagi kehidupan bersama. Untuk Indonesia yang beragam ini, sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menempatkan agama pada posisi terhormat karena motivasi agama itu menyatukan berbagai elemen bangsa ini. Bahkan antar agama juga bersatu untuk kemudian meraih kemerdekaan Indonesia ini menjadi sebuah pelajaran penting. Harusnya agama-agama itu bekerja sama untuk menguatkan Indonesia. Demikian juga pada pemilu tahun ini. Seharusnya kampanye-kampanye pemilu bukan menggunakan agama untuk memenangkan dirinya, artinya menyingkirkan agama yang lain. Tetapi kampanye-kampanye itu harus menguatkan agama dan hubungan antar agama. Jadi politik identitas yang menegasikan yang berbeda itu tidak tepat. Karena di Indonesia ini kita menerima bahwa Pancasila itu menerima semua agama, semua identitas itu. Sehingga tidak perlu ada yang didiskriminasikan, tidak perlu ada yang disingkirkan. Maka kalau kita bicara tentang kampanye-kampanye pemilu, harusnya kita menghadirkan pemilu damai. Dan kita tentu setuju bahwa menghadirkan para pemimpin bangsa ini adalah tanggung jawab rakyat Indonesia. Dan harusnya mereka-mereka yang tampil, terpilih menjadi kader, menjadi calon, atau tim sukses mereka juga menyadari bahwa tujuan mereka berkampanye adalah memberikan kedaulatan rakyat, memberikan hak kepada rakyat untuk memilih. Dan untuk rakyat dapat memilih dengan benar, itu haknya rakyat. Maka tim sukses, tim kampanye, media-media semuanya harus memfasilitasi rakyat, masyarakat, untuk bisa memilih dengan tepat, sehingga rakyat mendapatkan haknya, yaitu sebuah perubahan dari kehidupan bersama, kehidupan bernegara, berbangsa yang lebih baik, karena terjadinya pergantian kepemimpinan baru. Dan memang harus demikian. Negara ini mesti maju, tidak peduli siapapun yang akan menjadi pemimpin negara ini harus maju. Karena negara ini kan negara bersama, bukan negara satu dua orang. Maka semua kita harus memajukan negeri ini, memajukan negara ini. Kita berharap ya Indonesia akan terus lebih maju lagi. Kita berharap Indonesia akan melewati pemilu tahun 2024 ini dengan damai. Dan itu menjadi hal penting untuk hadirnya Indonesia yang kuat dan hadirnya Indonesia pada percaturan bangsa-bangsa di dunia, memberikan kontribusi besarnya untuk bangsa-bangsa. Dan itu kita mesti mulai pengalaman itu di negeri ini sendiri. Kiranya pemilu damai menghadirkan perubahan yang lebih baik, kedaulatan rakyat terpenuhi karena semua orang di negeri ini, semua elemen bangsa di negeri mengakui bahwa rakyat berdaulat, berkuasa untuk menentukan siapa yang menjadi nakoda negara ini.